Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904289. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada mata kuliah pengembangan organisasi pertemuan 10 yang membahas tentang intervensi yang bersifat teknikal. Yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, pengembangan tim kerja, sistem sosioteknikal, dan yang ketiga, peningkatan mutu hidup karyawan. Yang pertama, kita bahas dulu tentang pengembangan tim kerja. Pada tahapan perkembangan tim kerja ada 4 tahapan yang dilalui. Yang pertama, forming, awal pembentukan. Yang kedua, storming, medan perang. Yang ketiga, norming, kesepakatan dan aturan. Yang keempat, performing atau performa tinggi. Yang pertama, kita bahas dulu tentang forming atau tahap awal pembentukan. Pada tahap ini, tim yang dibentuk akan dikumpulkan dan tim tersebut cenderung masih ramah dan sopan-sopan. Tim ini akan menghabiskan waktu untuk membahas dan menyetujui apa yang harus disepakati dan dikerjakan. Leader yang pintar dan bijak akan segera memfokuskan pada tujuan dan hasil. Maksudnya, pada bagian forming, tahapan awal, para anggota tim baru memasuki awal perkenalan, sehingga masih belum memahami betul apa tujuan bersama yang akan dicapai atau tujuan yang akan disepakati. Yang kedua, storming atau menyerbu medan perang, yaitu terjadi gesekan antar individu dalam tim mulai terasa karena masing-masing akan mengusulkan ide dan saran yang berbeda. Kepercayaan dalam tim masih tetap rendah dan konflik afektif atau konflik yang timbul apabila perasaan-perasaan atau emosi-emosi tidak sesuai satu sama lain, meningkatkan ketika orang-orang bersaing untuk mendapatkan kendali. Intinya bakal banyak terjadi konflik dalam masa storming ini antar individu, baik antar individu ataupun antar individu dengan leadernya sendiri. Maksudnya pada tahapan ini anggota tim akan mulai memunculkan ide-ide dan saran-saran yang menurut mereka benar, sehingga banyaknya terjadi adu argumen antar tim dan antar leader untuk mencapai kesepakatan yang ada. Yang ketiga, norming atau kesepakatan dan aturan. Tim akan mulai fokus menyelesaikan semua tugas dan produktivitas. Produktivitas akan muncul juga dari tim inisiatif, inovasi, dan kreativitas. Norma atau aturan harus terbentuk agar kualitas dari tim terwujud. Akhirnya, tim mulai membentuk kohesi yang solid, serta yang terpenting dari fase ini, tim harus merasa senang dan bangga menjadi bagian anggota tim. Kepemimpinan mulai terlihat jelas baik dari hasil dan bentuknya. Maksudnya pada bagian norming ini sudah mulainya terbentuk kualitas dari tim dan mulainya merasa solid antar timnya sehingga lebih bisa fokus menyelesaikan semua tugas dan produktivitas sehingga kepemimpinannya harus mulai terlihat baik dari hasil maupun bentuknya. Yang ketiga, performing. Yang keempat, performing atau performa tinggi, yaitu semua tim saling bergantung dalam hubungan pribadi dan pemecahan masalah tugas. Anggota tim berbagi tujuan bersama, memahami rencana untuk pencapaian, mengetahui peran mereka dan cara bekerja sama. Tahapan ini tim sangat produktif dan kerja sama terjadi dengan sangat baik. Kepemimpinan yang berfokus pada resolusi konflik afektif, penciptaan identitas tim, visi dan tujuan yang menarik untuk mencapai visi itu sangat penting untuk mencapai fase performing. Maksudnya, dari fase ini tim saling bergantung satu sama lain dan berusaha memecahkan masalah
dari tugas tersebut secara bersama-sama. Dan masing-masing anggota tim sudah mengetahui perannya di dalam tim tersebut, sehingga pemecahan masalah dapat dilaksanakan lebih efektif. Yang kedua, kita akan bahas tentang sistem sosioteknikal. Yang pertama, teori sistem sosioteknikal atau socio-technical system theory merupakan cara memandang organisasi yang menekankan keterkaitan dimensi teknis dan dimensi sosial, yaitu dapat juga diartikan bahwa sistem sebagai bagian yang terdiri dari unsur-unsur yang berkaitan juga bersifat terbuka. Yang terbuka di sini berkaitan dengan lingkungan organisasi, kemudian berangkat dari pandangan tersebut muncullah berbagai macam konsep pengembangan desain dan redesign sebuah organisasi, atau dapat kita pahami bahwa cara memandang organisasi dapat kita tekankan pada teknis atau cara mereka berorganisasi, dan dimensi sosial, bagaimana mereka saling berinteraksi gitu. Selanjutnya, sistem sosioteknikal memiliki berbagai aspek. Yang pertama, pembesaran kerja atau enlargement, yaitu pembesaran pekerjaan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar dan psikologis karyawan di struktur kontinu. Maslow, kebutuhan hierarki, memberikan karyawan seperti dorongan untuk menikmati pekerjaannya dan dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja, yaitu maksudnya pada bagian pembesaran kerja ini memiliki peran kepada karyawan secara psikologis untuk mendorong karyawan tersebut menikmati pekerjaannya sehingga produktivitas kerja dapat meningkat. Yang kedua, rotasi kerja atau job rotation, mengacu pada pergeseran sistematis karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Dan dalam banyak kasus, rotasi dilakukan dalam intervensi waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Maksudnya di sini, rotasi kerja ini mengacu pada pergeseran sistematis karyawan. Misalnya, tugas untuk A diberikan juga kepada karyawan B. Jadi, setiap karyawan itu memiliki tugasnya berbeda-beda pada waktu yang ditentukan gitu. Misalnya dalam rentang waktu 1 bulan, setelah 1 bulan diganti lagi pekerjaannya gitu. Yang ketiga, pengayaan kerja atau job enrichment, yaitu pengayaan kerja dan pembesaran karyawan ditambah dengan mekanisme kompensasi memiliki efek positif pada komitmen dan loyalitas karyawan. Implikasinya bahwa pengayaan pekerjaan tidak selalu berdiri sendiri sebagai penentu produktivitas karyawan, tetapi selalu menjadi bagian penting sebagai faktor penentu penting dari produktivitas kerja. Yang ketiga, peningkatan mutu hidup karyawan. Proses organisasi bersikap tanggapan terhadap kebutuhan pegawai melalui pengembangan mekanisme tertentu yang memungkinkan mereka terlibat penuh dalam pengambilan keputusan mengenai hidup mereka di tempat kerja, pengakuan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, timbulnya konsep pemberdayaan manusia di tempat kerja, bekerja tidak lagi mutlak dipandang sebagai mencari nafkah, sehingga mandiri dan tidak tergantung pada orang lain dalam pemenuhan kebutuhan, yaitu maksudnya karyawan tersebut dapat mengambil keputusan mengenai hidup mereka di tempat kerja dan dapat meminta pengakuan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, dan
dan bekerja tidak lagi dapat dipandang secara mencari nafkah, sehingga mandiri dan tidak tergantung pada orang lain dan dalam pemenuhan kebutuhannya. Berikut ini referensi yang saya pakai dalam pencarian materi. Baik, sekian saja pemaparan dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.